Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih untuk materi hari ini, saya masih akan membawakan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang peluang. Oke, kita langsung aja ke materi bahannya. Di sini katakan bahwa dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Di antaranya, bilangan-bilangan tersebut yang kurang dari 400. Banyaknya adalah A. 6, B. 12, C. 10, D. 8, atau E. 6. Dari pertanyaan ini, teman-teman bisa membaca bahwa arah pertanyaan dari soal ini yang ditanyakan adalah menghitung banyaknya cara dari angka yang kurang dari 400. Baik. Sebelumnya, kita untuk langkah pertamanya kita uraikan terlebih dahulu angka-angka dari soal-soal di atas ini. Oke. Angka-angkanya kita tulis saja, kita uraikan. Angka-angkanya sini adalah 3, 5, 6, 7, dan 9. Di sini dikatakan bahwa terdiri atas 3 angka yang berbeda. Berarti ini kita disusun atas 3 angka. Yang nilainya kurang dari 400. Nah, langkah pertama, teman-teman harus melihat dari soal tersebut. Hal yang harus pertama teman-teman cari adalah 3 angka tersebut. Berapa 3 angka tersebut yang dimaksud? Oke, dengan melihat dari angka-angka yang sudah teman-teman ketahui dari soal tersebut, yaitu ada 3, 5, 6, 7, 9. Angka-angka berapa saja yang bisa membagi angka-angka ini? Contohnya, kita ambil 1. Untuk bilangan bulatnya kita menjadi 4 dan 3. Kita anggap aja bilangan ini 1, 4, 3. Selain dari bilangan yang bisa membagi di atas, juga bilangan yang bisa membagi kurang dari 400, yang nilainya 400 tersebut. Oke, langkah pertama dengan menguraikan langkah dari 3 angka ini. Kita uraikan dulu. Yang pertama untuk angka 1. Kalau kita lihat di soal ini, berarti angka 1 hanya bisa diisi angka berapa? Coba kalau kita masukkan angka nilai 1 ke sini, angka yang bisa dimasukkan di sini berarti angka 3. Karena maksimalnya adalah 3, berarti angka 3. Berarti memiliki 1 cara. Oke. Untuk kotak masuknya kotak di sini ada bilangan kedua, yaitu adalah 4. Ini hanya bisa diisi angka. Nah, untuk nilainya 4, kita lihat dari sini. 4 berarti 4 angka ya. 5, 6, 7, atau 9. Berarti di sini ada 4 cara. Oke, untuk langkah selanjutnya berarti angka 3 hanya bisa diisi angka. Nah, untuk menentukan nilai angka 3 ini, cara selanjutnya kita hanya perlu menggunakan rumus n kurangi 1. Artinya n di sini kita sebut bahwa di sini 3 itu dihasilkan dari n nya, berarti 4 kurangi 1.
sama dengan 3 jarak. Nah, jadi banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk menentukan 3 angka yang nilainya kurang dari 400 tersebut ada berapa. Berarti teman-teman cukup mengalihkan hasil dari cara yang diperoleh. Yang pertama, jadi banyaknya cara tersebut menjadi 1 dikali 4 dikali 3 sama dengan 12 cara. Oke, cukup mudah bukan? Oke, baik. Untuk soal ini, jika ada teman-teman yang masih kurang paham perihal bagaimana cara penyelesaiannya, teman-teman bisa isi kolom komentar. Oke. Baik, untuk soal selanjutnya masih tentang peluang. Di sini disebutkan bahwa di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 6 calon. Calon yang tersedia terdiri dari 5 pria dan 4 wanita. Banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 3 pria adalah, nah di sini pilihannya teman-teman dapat lihat, A 8, B 82, C 76, D 74, atau E 66. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan melihat dari segi arah pertanyaan ini kemana. Oke, kita uraikan dulu terlebih dahulu di sini. Dipilih 6 calon dari 5 pria dan 4 wanita. Sekurang-kurangnya, nah ini 3 pria. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi antara kombinasi pria dan wanita dengan susunannya terhadap 3 pria yang dicari ini. Oke, kita buat kombinasi C 5 pria dengan kurangnya adalah 3 dikali C 4 3 ditambah C, ininya tetap untuk prianya, berarti ini naik untuk prianya menjadi 4 dan untuk perempuannya menjadi menurun. Oke, selanjutnya berarti C 5, ininya 5 dikali C 4 1. Jadi karena pertanyaan di sini ditanyakannya adalah banyak susunan perwakilan dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih dari 3 pria, maka untuk mencari 3 pria ini susunan kombinasi yang di bawahnya tidak mengikuti susunan dari jumlah wanita. Artinya di sini ketika disebutkan di sini adalah 3, maka di sini tidak mungkin pula menjadi 3. Karena kalau begitu hasilnya akan tetap. Maka dibuat perbedaannya, karena yang dicarinya adalah pria, maka untuk pria menjadi bertambah 1, setiap elemennya tambahkan 1. Dan untuk wanitanya berkurang menjadi 1, 3 ini jadi 2, ini jadi 1. Baik, dengan menghitung ini semua, teman-teman bisa menghitung untuk kombinasi C53. Jika teman-teman sudah menghitungnya, maka ini bisa dihasilkan 10. C terhadap 3 menjadi 4 ditambah C terhadap 5 terhadap 4, ini berarti hasilnya sekitar 5. Ini C 4 terhadap 2 berarti 6. Nah ini C 5 terhadap 5 berarti 1. C 4 terhadap 1 menjadi 4. Kalau dikalikan
Kalau kalikan 10 kali 4 40, ditambah 5 kali 6 30, tambah 4 kali 1 4, sama dengan 40, ditambah 30 tambah 4 sama dengan 74. Jadi jawabannya adalah yang D. Gimana? Mudah bukan? Jika ada teman-teman yang masih kurang paham mengenai soal ini, silakan isi di kolom komentar. Baik, untuk soal selanjutnya, soal yang ketiga masih tentang peluang. Di sini masih tentang yang saya angkat adalah masih soal cerita. Baik, kita baca saja soalnya. Di sini disebutkan bahwa dari 9 orang siswa terdiri dari 6 orang putra dan 3 orang putri. Akan dibentuk tim yang beranggotakan 6 orang. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, maka banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah A. 48, B. 52, C. 54, D. 58, atau E. 64. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan melihat arah pertanyaan ini kemana. Oke, kita uraikan. Di sini sebutkan bahwa dalam soal dari 9 siswa dipilih 6 orang. Paling banyak 2 orang putri. Nah, jika melihat dari sisi orang, soal seperti ini, langkah awalnya hampir mirip dengan soal sebelumnya. Namun, biar teman-teman tidak pusing, maka saya akan uraikan di sini bahwa di sini ada 6 orang putra. 6 orang putra tentunya terhadap 0 putri. Terus kita turunkan lagi 5 orang putra berarti terhadap 1 putri. Nah, 4 orang putra berarti terhadap 2 putri. Karena di sini ditanyakannya adalah 3 orang putri yang tentunya kita tidak tahu susunan dari 3 orang putri itu siapa dan berapa. Maka kita asumsikan untuk 6 orang putra kita harapkan pada 0. Karena angka di sini merupakan angka bilangan real, maka kita tentu pula tidak menggunakan negatif. Oke, kita asumsikan 6 orang putra terhadap 0 putri. Kita turun lagi, seandainya ada 5 orang putra, pasti akan diangkat pada 1 orang putri. Kita otomatis karena ditanyakannya adalah ini ditanyakan putri, maka ini semakin naik. Dan ini yang tidak ditanyakan berarti menjadi turun. Oke, yang ditanyakan akan menaik dan yang tidak ditanyakan akan turun. Berarti 6, 5, 4. Sekarang dari 5 menjadi 4. Tentunya menjadi 2 orang putri. Nah, langkah selanjutnya sama, kita pakai rumus kombinasi. Kombinasi C6 terhadap 6 dikali C, karena 3 orang putri berarti terhadap 0, berarti 1 dikali 1. Oke, masih C6, ini berarti 5 orang putra dikali C3 1, berarti 6 kali 3 berarti 6, ininya 3 sama dengan 6 kali 3 18. Nah, ini yang tersisa adalah C6 terhadap kali 2 sama dengan ini 15, sekitar 15, 2 kali 3 berarti 3 sama dengan 45. Jadi sesudah hasilnya ini teman-teman hitung dan ketahui hasilnya dari 3 orang putri ini, maka nilai-nilai ini teman-teman tinggal jumlahkan saja. Jadi banyaknya cara
1 ditambah 18 ditambah 45. Nanti 1 tambah 18 sama dengan sekitar 64. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Jikalau ada pertanyaan atau hal apapun mengenai materi tanpa peluang, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, apabila ada yang masih pertanyaan tentang soal ini, silakan juga teman-teman isi di kolom komentar. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan atau materi yang ingin teman-teman bahas, silakan isi di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.